dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini Bapa, di hari yang ke-40 dari 100 hari berdoa, kembali kami datang umat-umat-Mu menyampaikan puji dan syukur kami kepada Tuhan oleh karena pimpinan dan berkat perlindungan Tuhan kepada masing-masing kami, teristimewa sepanjang hari ini dalam melakukan setiap kegiatan kami, Tuhan sudah sertai kami. Dan pada malam hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah 100 hari berdoa melalui via online. Bapa di sorga, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami sekaliannya. Teristimewa umat-umat Tuhan yang akan melayani dalam acara 100 hari berdoa, Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka, agar masing-masing mereka dapat melayani dengan penuh sukacita, sehingga melalui pelayanan mereka, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan kami pun diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan sinyal yang bagus, dan setiap perangkat yang kami gunakan, biarlah Tuhan mengendalikan, sehingga kami semua dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini dengan baik tanpa halangan apapun. Pimpin acara kami ini Bapak dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Saudara-saudara kami mungkin yang belum bergabung pada saat ini, apapun yang menjadi alasan mereka, biarlah kiranya Tuhan campur tangan, dan biarlah melalui tuntunan-Mu, melalui berkat-berkat-Mu, di hari-hari akan datang mereka boleh bergabung dalam acara 100 hari berdoa melalui via online ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Inilah doa pengharapan kami Bapa, doa ini kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Kita akan mengawali pada malam hari ini dengan bangkit diri nyanyikan lagu buka, lagu Sion nomor 212 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Desi Marmata. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah, yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi padaku
dengan panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Dirinya perjumpaan yang bimbing ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Buka akan dibawakan oleh Ibu Pesyahan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, yang patut kami puji dan sembah. Kami sangat berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kesempatan untuk mengikuti 100 hari berdoa. Sertai kami Tuhan, Roh Tuhan beserta kami. Biarlah sinyal berjalan dengan baik, berkati dari awal hingga akhir. Roh Tuhan beserta dengan yang mengambil bagian, urapi mereka Tuhan, sehingga menguatkan kami semua, mendekatkan kami padamu, dan kami pun memuji, memuliakan nama-Mu saja. Bapa di surga, kami serahkan acara ini padamu. Sertai kami Tuhan, dan ampuni kesalahan kami. Kami minta ini semua hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Bella, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Bapak Tondo Prayitno. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya mau bersaksi tentang pengalaman corona yang sekarang memang sedang mewabah. Pada saat awal-awal corona ini ada di Palembang, yang waktu itu saya ingat baru 2 yang dinyatakan positif. Waktu itu di awal-awal itu kebetulan saya dan Deborah sedang sakit, batuk, pilek, dan Deborah cukup parah. Saya sempat khawatir tentang keadaannya. Saya berpikir apa dia takut ke corona atau bagaimana. Hingga pada saat saya kerja ditelepon dari rumah, dia sudah muntah, batuk, pilek sampai muntah. Akhirnya dibawa ke dokter yang dekat-dekat rumah. Tidak mau terima karena sudah mulai ada corona, jadi harus dibawa ke klinik. Saya juga meluncur pulang, tapi sampai di rumah ternyata mereka sudah berangkat. Akhirnya saya susul ke klinik. Sampai di klinik, antri, saya masih ketemu, akhirnya masuk menemui dokter sama-sama. Setelah diperiksa, dilihat tenggorokannya memang ada radang. Kemudian dokter bilang, ini memang radang. Ada tenggorokannya yang merah. Langsung dokternya juga bilang, ini bukan corona katanya. Jadi puji Tuhan,
saya sangat hilang khawatir saya, rasa takut saya hilang. Padahal itu kan kita belum banyak mengenal tentang apa itu COVID-19. Jadi masih ada khawatir, takut, tapi setelah seiringnya waktu banyak pencerahan, banyak disosialisasikan, kita lebih banyak tahu wawasan. Akhirnya saya sudah sampai sekarang saya sudah tidak ada lagi rasa khawatir apa ragu-ragu. Dan sampai saat ini walaupun keluarga, istri, anak-anak masih stay ya di rumah, belajar juga dari rumah, tetapi kan saya tidak bisa tinggal di rumah. Saya tetap harus bekerja di luar, saya harus mobile terus, bekerja seperti biasa, dan kekhawatiran yang mula-mula itu hilang. Saya pikir, ya mau apa lagi, tidak ada pilihan. Kalaupun harus terpapar, ya sudah mau apa lagi. Ya, saya sudah berusaha untuk menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, kerja pun sekarang pakai masker, semua sudah disemprot desinfektan di kantor juga, tapi kan tidak selamanya saya di kantor, saya sering juga keluar kemana-mana mobile keliling. Jadi ya pasrah saja saya sekarang, mau apapun yang terjadi, bukan kita tidak mengindahkan instruksi pemerintah untuk stay di rumah, tapi situasi memang mengharuskan saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan saya di rumah dan memang harus dituntut untuk pergi ke kantor, bahkan ke tempat lain-lain, bahkan kadang-kadang juga pulang sampai malam. Walaupun mungkin pekerjaan saya tidak seberesikonya perawat, tidak seberesikonya para medis, dokter, dan yang bekerja di rumah sakit, tetapi kemungkinan terpapar COVID-19 akan selalu ada. Tetapi sekarang saya tidak khawatir lagi, tidak takut, dan saya tetap bekerja, waktunya di rumah, saya mandi, saya sehari bisa 3-4 kali mandi, kalau setiap keluar pulang mandi. Jadi lebih rajin mandi, mungkin agak sedikit bersih sekarang karena rajin mandi. Saya lebih dikuatkan dengan kesaksian Pendeta Simbolon beberapa waktu yang lalu di dalam khotbah Pendeta Simbolon, bahwa beliau pun sudah tidak terlalu khawatir dengan corona. Terima kasih karena saya juga sudah dikuatkan, dengan itu saya tetap bekerja seperti biasa. Terima kasih untuk firman yang sudah didengarkan. Ya walaupun demikian, yang memang tidak harus keluar, ya yang bisa lakukan pekerjaan di rumah, tetaplah di rumah, kecuali memang harus seperti saya atau pekerja-pekerja lain yang memang harus keluar, ya mau bilang apa lagi, kita tetap harus bekerja, kita tetap harus juga melakukan sesuatu, tetapi kita tetap harus jaga kesehatan. Itu kesaksian saya, dan sampai sekarang saya sudah tidak terlalu khawatir dengan terpaparnya corona karena banyaknya pencerahan ya. Saya juga bilang sama ponakan saya yang sering keluar, masih kerja juga, kalau pulang saya bilang mandi. Kalau kalian pun ada mbah yang memang sudah tua dan rentan terhadap virus ini, jadi bersih-bersihlah kalian di rumah. Kalau di luar ya terserah, jangan sampai terpapar lah. Di rumah mandi, pulang dari luar harus mandi, cuci tangan atau bagaimana. Jadi itu yang akhirnya kita biasakan di rumah. Dan itu kesaksian saya. Terima kasih Pendeta Simbolon, kesaksiannya beberapa waktu yang lalu dalam khotbahnya sudah lebih menguatkan saya untuk kembali bekerja dengan semangat. Apapun risikonya, ya sudah, bukan kita menantang virus COVID-19 ini ya. Tetapi memang itu bukan lagi, tidak ada pilihan buat kita, tetapi memang harus kita kerjakan. Dan saya akan tetap lakukan apa yang memang harus saya kerjakan di kantor. Kiranya Tuhan tetap menjaga kita semua, tetap melindungi kita semua sampai wabah COVID-19 ini berakhir, bukan saja di Indonesia, tetapi berakhir di seluruh dunia, dan kita akan tetap sehat, kita tetap dapat melakukan tugas pekerjaan dan juga pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas kesaksiannya yang sudah diberikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak R. Siregar.
Ada sinar dalam jiwaku, semakin dia bercahaya di angkasa. Yesus terang dunia, bercahaya penuh. Bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Ada sinar dalam jiwaku, memuji Sang Raja. Dan Yesus selalu mendengar lagu dari surga, bercahaya penuh. Bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Ada sinar dalam jiwaku, Tuhan datang segera. Di hatiku ada damai dan kasih karunia, bercahaya penuh. Bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah dibawakan. Sekarang kita tiba pada sesi doa yang akan menjadi pendoa kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Mesnik Atopa, yang kedua Ibu R. Tambunan, yang ketiga Ibu Pendeta J. Simanungkali. Untuk pokok-pokok doanya, Miss Mawar boleh share? Untuk pokok-pokok doanya ada 12. Saya akan bagi untuk pokok-pokok doa yang pertama sampai yang keempat akan dibawakan oleh Pendeta Mesnik Atopa. Yang kelima sampai ke-8 Ibu R. Tambunan. Dan yang ke-9 sampai yang ke-12 oleh Ibu Pendeta J. Simanungkali. Apakah ada pokok-pokok doa yang ingin ditambahkan? Baiklah, kalau tidak ada, saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Mesnik Atopa selaku pembawa kesimpulan dan juga pendoa yang pertama. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Karena saya baru ikut, jadi saya harus dipandu. Apakah renungan dulu atau berdoa duluan? Renungan dulu. Renungan dulu, Pendeta. Oh, oke. Soalnya kami di sini hujan lebat sampai tidak kedengaran juga, jadi saya harus dipandu ya. Jadi kalau kita renungan dulu, saya akan buat renungan sekitar 15 menit dari bahan kita, tapi saya rubah sedikit. Saya boleh share ya? Boleh, Pak Pendeta. Oke, sudah kelihatan? Baik, renungan kita pada malam hari ini, saya beri judul mata. Jenis-jenis mata. Ada mata air. Mata air adalah sumber air yang memberikan kehidupan kepada
makhluk hidup. Ada mata pencaharian. Mata pencaharian adalah pekerjaan tetap seseorang untuk menafkahi keluarganya. Ada mata-mata. Mata-mata adalah orang-orang yang bekerja secara rahasia untuk hal-hal yang rahasia. Yang keempat adalah mata rantai. Mata rantai adalah ikatan yang menghubungkan satu dengan yang lain untuk tetap bersatu. Yang berikutnya adalah mata duitan. Mata duitan adalah orang yang selalu menilai sesuatu dan matanya dan hidupnya selalu tertuju kepada uang. Kemudian mata hati. Mata hati ini pada umumnya digunakan oleh para pria untuk melihat kecantikan batin seorang wanita atau sebaliknya. Kemudian yang berikut adalah matahari. Matahari adalah bintang yang menyinari dunia dan memberikan kehidupan. Yang kedelapan adalah mata keranjang. Mata keranjang adalah mata yang tidak puas melihat, khususnya melihat wanita. Dan kesembilan adalah mata kepala. Mata kepala adalah indera pada manusia untuk melihat. Dan 10, saudara boleh tambah mata-mata, mata apa saja yang saya tidak miliki, yang saudara miliki. Firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 47 berbunyi, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Jika karena mata pencaharian mengalihkan Anda dan saya dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk membuang mata itu sehingga kita masuk surga. Amin. Jika karena mata batin kita mengalihkan saudara dan saya dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk membuang mata itu sehingga kita bisa masuk surga. Jika karena mata keranjang mengalihkan mata Anda dan mata saya dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk membuang mata itu sehingga kita bisa masuk surga. Jika semua jenis mata yang kita sebutkan di atas mengalihkan saudara dan saya dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk membuang mata itu sehingga kita bisa masuk surga. Di dalam Markus 9 ayat 47 bagian akhir saya mau baca kembali. Karena lebih baik engkau masuk ke sorga, ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata baik engkau masuk sorga dengan satu mata. Apa maksudnya masuk surga dengan satu mata? Mari kita belajar dari dua tokoh Alkitab berikut ini. Yang pertama dari Thomas yang ditulis di dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 27 dan 29. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat ini bagian akhir berfungsi untuk saudara dan saya. Meskipun kita tidak pernah melihat tangan Yesus terpaku, kita belum pernah melihat lambung Yesus terpaku, tapi karena kita percaya bahwa itu terjadi, maka kita akan diselamatkan oleh Yesus. Amin. Thomas ditegur oleh Tuhan Yesus karena Thomas lebih banyak menggunakan mata jasmaninya untuk menilai rencana keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengingatkan di dalam Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu itu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu itu rusak, alangkah gelapnya kehidupan ini. Jika kita salah menggunakan mata kita, maka kita akan binasa. Itulah sebabnya, untuk menilai hal-hal yang rohani, kita harus pakai mata rohani yang biasa kita sebut dengan mata iman. Satu mata yang Tuhan Yesus maksudkan adalah mata iman. Lebih baik kita buang mata pencaharian, mata keranjang, mata rantai matahari dan semua kita buang. Tapi kita punya satu mata, yaitu mata iman yang akan menuntun kita untuk pulang ke rumah di sorga. Sebab dengan iman kita dapat memindahkan gunung. Saya bersaksi sedikit. Kalau saudara-saudara melihat di layar, 6 orang ini semuanya botak. Kami rapat, lalu kami putuskan agar kami botak. Kenapa harus botak? Karena wabah corona melanda rumah sakit Advent Medan. Kami berencana untuk mem-PHK 100 orang lebih. Siangnya kami putuskan, tapi malamnya kami menangis bersama berenam. Karena ketika kami putuskan 100 orang PHK, itu artinya lebih dari 300 orang tidak akan ada makannya. Maka paginya kami menggunting rambut kami semua botak. Bernasar bahwa Tuhan akan menyayangi kami kembali dengan membuang semua rambut ini. Dan ajaib, Tuhan kemudian pada awal bulan ini tanggal 1, yang biasanya rumah sakit harusnya penuh karena wabah, ternyata kosong. Tapi tanggal 1 Tuhan sudah mengembalikan bor rumah sakit Advent Medan menjadi 7-80%. Kita bisa memindahkan gunung karena iman kita. Itu sebabnya di dalam buku Ibrani 11 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hanya karena iman kita bisa melihat rencana keselamatan itu bagi saudara dan bagi saya, bagi keluarga dan juga bagi gereja. Kita tidak dapat melihat rencana keselamatan dengan mata jasmani, tetapi bisa kita lihat rencana keselamatan itu dengan mata iman. Contohnya, Habel. Kita lagi ayatnya di dalam Ibrani ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa yang membedakan
persembahan Habel dan persembahan Kain. Alkitab menyatakan dengan gamblang, karena iman. Imanlah yang membedakan persembahan Kain dan persembahan Habel. Mata iman Habel memandang menembusi waktu yang sangat panjang, yang kurang lebih 4.000 tahun. Ia dapat melihat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, sementara Habel mempersembahkan korbannya, korban yang membayangkan kematian Yesus di kayu salib 4.000 tahun kemudian. Tetapi Kain tidak memiliki mata itu. Oleh karena itu, korbannya ditolak. Kain masih memelihara mata yang lain. Mata yang harus dibuang. Dan hanya tinggal satu mata yang harus kita bawa ke sorga, yaitu mata iman. Dan mata itulah dimiliki oleh Habel. Saudara-saudara, bisa saja kita ini, kelewatan. Bisa saja gereja kita sama. Alkitab kita sama. Buku lagu kita sama. Pendeta jemaat kita sama. Ketua daerah kita sama. Ketua uni kita sama. Tetapi ketika dihadapkan dengan melihat rencana keselamatan, ada yang pakai mata iman. Ada yang pakai mata jasmani. Ada yang seperti Habel. Ada yang seperti Kain. Dan dua kelompok itu akan terus-terus ada sampai Yesus datang. Amin. Bisa saja kita menjadi majelis gereja untuk bertahun-tahun lamanya. Namun yang kita andalkan adalah mata jasmani kita. Sehingga mata iman kita terus tertutup dan kalah saing dengan mata jasmani kita. Ingat, jangan pakai mata Kain. Jangan pakai mata Thomas sebelum dia bertobat untuk melihat hal-hal yang rohani. Tetapi pakailah mata Habel, mata iman, mata yang memimpin kita pulang ke rumah di sorga. Jika sudah susah untuk berubah, kata Tuhan Yesus, cungkillah matamu. Sehingga tidak dengan dua mata masuk ke dalam neraka. Contoh yang kedua adalah Raja Daud. Saudara-saudara, umur untuk wajib militer di Israel adalah 20 tahun ke atas. Informasinya bisa kita baca di dalam Bilangan 1 ayat 3. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dalam buku Samuel 17 ayat 13, ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi, anak yang ketiga atau tiga saudara Daud sudah ikut perang. Jika kakaknya yang nomor 3 berusia 21 tahun, dan masih ada 5 orang adik mereka dan Daud yang bungsu, itu artinya Daud berumur kurang lebih 16 tahun waktu ia diurapi Nabi Samuel menjadi raja di hadapan saudara-saudaranya. Namun Daud harus menunggu kurang lebih 14 tahun lagi setelah diurapi untuk menjadi raja. Dan pada masa-masa itu hidup Daud sangat sukar, sangat sulit. Karena dia harus hidup di gua-gua. Dia harus hidup di bukit-bukit batu. Dia harus hidup di padang belantara. Jauh dari yang namanya kemewahan istana. Jika saja Daud menggunakan mata jasmaninya, ia sudah membunuh Raja Saul di Gua Adulam. Dan dia menjadi raja. Jika saja Daud menggunakan mata jasmaninya, ia sudah membunuh Raja Saul saat mereka semua tertidur lelap. Tetapi Daud tetap saja menggunakan mata imannya. Meskipun hidupnya dipenuhi dengan perjuangan yang sukar. Daud harus menjadi pelarian dan tinggal di negeri orang Filistin 1 tahun lebih. Namun Daud tetap menggunakan mata iman
untuk menunggu karena ia tahu bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Iman yang Daud miliki tidak pernah berubah. Matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menjamin bahwa tahta Daud tidak akan berkesudahan. Habis tahta Saul, habis Yerobeam bin Nebat, habis Baesa, habis yang lain-lain. Tetapi jaminan kepada Daud tetap ada sampai sekarang. Bahkan sampai kekal. Karena Yesus Kristus adalah turunan Daud secara manusia. Bisa saja kesulitan kehidupan ini membuat mata jasmani kita lebih tajam dari mata rohani kita. Tapi malam ini, mari kita meniru Raja Daud. Semakin sulit hidup ini, semakin sukar hidup ini, semakin banyak wabah di dunia ini, semakin adanya peperangan, semakin adanya gempa bumi, haruslah semakin tajam mata iman kita. Kesimpulannya, walaupun kita lemah, kita berdosa, kita tidak layak, tapi Roh Kudus siap sedia untuk membantu kita dalam kelemahan kita dan menciptakan mata iman kita supaya menuntun kita untuk pulang ke rumah di sorga. Jika kita berjalan di dalam terang, jika kita dapat datang kepada tahta kasih karunia dengan iman dan keberanian yang kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mencapainya. Di dalam buku Lukas pasal 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati memberikan diri kita ke dalam tangan Allah untuk Dia membentuk kita kembali? Jika belum, jika kita belum beriman, jika kita belum percaya, mari kita berseru bersama-sama dengan Markus. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang tidak beriman ini. Jika kita sudah berseru, tetapi belum ada perubahan, sekali lagi mari kita berseru bersama dengan Lukas dan bersama dengan rasul-rasul itu. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Hanya seruan itulah yang akan membuat Kristus menolong kita dan menyelamatkan kita. Ingat, buang semua mata yang lain. Buang itu mata pencaharian. Buang itu mata keranjang. Buang itu mata-mata yang saya sebutkan tadi. Satu mata yang harus dijaga dan dipelihara. Dia adalah mata iman. Mari kita berdoa. Kita bertelut? Oke. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, dan Bapa yang ajaib. Kami memuji Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang patut kami sembah. Engkaulah yang sudah menciptakan kami, menebus kami, dan akan datang kembali untuk membawa kami pulang ke rumah di sorga. Bapa di sorga, kami harus mengakui bahwa seringkali kami tidak menggunakan mata iman kami untuk melihat rencana keselamatan. Tetapi kami lebih sering menggunakan mata jasmani kami. Itu sebabnya itu menyakiti hati Tuhan. Itu menyakiti hati sesama. Boleh jadi itu menyakiti juga keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, suami kami, dan orang-orang yang ada di dalam rumah kami. Tetapi malam ini Tuhan memberikan jaminan bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk menghidupkan kehidupan yang beriman. Bapa di sorga, malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk bangsa negara kami yang ditimpa oleh wabah corona atau COVID-19.
jumlah kasus yang bertambah dan jumlah kematian yang menurun. Kami yakin semua ini adalah campur tangan Tuhan. Biarlah wabah yang sedang berlangsung menolong kami untuk melihat bahwa Yesus bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kami, anggota-anggota jemaat kami. Biarlah semua pekerjaan mereka diberkati sehingga mereka tidak di PHK, gaji tidak dipotong, tetapi dengan pendapatan mereka, mereka gunakan untuk menginjil, menyampaikan kabar keselamatan ini. Karena kami tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga Tuhan, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan. Biarlah lembaga-lembaga ini juga akan dilindungi, dituntun, sehingga mereka boleh bekerja untuk menuntun banyak orang datang kepada Yesus, menuntun banyak orang untuk beriman kepada Yesus. Hamba juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di Palembang, jemaat Ratna, Pak Jo, dan Sekojo, yang pada malam hari ini kami boleh berbakti bersama-sama. Berkati mereka. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Yang sudah bekerja, berikan kerajinan, berikan kesukaan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka boleh menjadi panutan dan contoh bagi rekan-rekan kerja mereka, bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Bapa di sorga, banyak permohonan dan permintaan kami, tetapi kami tahu bahwa Tuhan mengetahui dan Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami menyambung doa hamba Tuhan Pendeta Mesnik. Biarlah kiranya Tuhan oleh firman-Mu kami boleh dikuatkan. Biarlah kiranya dalam kehidupan kami selalu memandang kepada Yesus. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh meninggalkan hal-hal yang menghambat kami datang ke surga. Tuhan, kami juga mendoakan untuk pelayanan kepada komunitas Tionghoa di Sabu, Filipina, dan Indonesia. Lindungilah mereka Tuhan dari virus corona yang sedang berjangkit. Dan biarlah Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bekerja, banyak orang yang akan diselamatkan. Biarlah juga Tuhan, mereka yang rindu untuk mengenal Yesus dan kebenaran, mereka boleh belajar dan banyak yang diselamatkan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang mereka masih perlu bekerja, dan mungkin mereka juga di perantauan. Biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang akan melindungi dan menjauhkan dari COVID-19 yang sedang berjangkit. Bapa, kami mendoakan umat-umat Tuhan di dalam segala kecukupan kebutuhan sehari-hari. Dalam masa-masa sulit ini, mungkin ada anak-anak Tuhan yang berkekurangan, mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Kiranya pertolongan-Mu yang Tuhan akan berikan. Kami juga Tuhan mendoakan anak-anak kami yang terisolasi di rumah. Mereka tidak bisa ke sekolah. Biarlah mereka tetap merasa bersuka cita. Berkati orang tua mereka, hikmat dari surga. Dan mereka boleh dididik dengan baik selama mereka di rumah. Dan mereka tetap merasakan damai di hati mereka. Doa kami Tuhan kembali akan disambung oleh hamba Tuhan. Bapa di surga, menyambung doa hamba-Mu, Bapak Pendeta Mesnik dan juga Ibu Tambunan, hamba juga menaikkan pokok-pokok doa kami pada malam hari ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi negara Tiongkok dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu 1,4 miliar, yang tentunya
sangat terbuka untuk mengabarkan Injil di sana. Biarlah Tuhan kirimkan pekerja-pekerja di sana, mungkin dengan saat seperti ini, mungkin bisa melalui media sosial atau hal-hal yang lain, sehingga pekabaran, kabar Injil keselamatan boleh tersebar di sana. Kami juga Tuhan berdoa bagi masing-masing kami, di mana pada saat ini kami boleh tinggal di rumah, melakukan pekerjaan di rumah, dan tentunya ada banyak waktu yang kami boleh gunakan untuk mendalami Alkitab. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau berikan kami hikmat ketika kami belajar dan mendalami Alkitab. Kami juga akan meneruskannya kepada anak-anak kami, mengajarkan kepada mereka supaya mereka boleh mencintai firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keamanan gereja dan lingkungan di sekitarnya. Mungkin yang ada di Palembang ini ataupun yang ada jauh yang ada di Sumatera kawasan selatan ini. Kiranya Tuhan akan hindarkan dari niat-niat orang jahat ataupun hal-hal yang tidak kami inginkan. Kiranya malaikat-Mu akan selalu berpasukan menjaga gereja kami ini sehingga ada dalam keadaan aman. Bapa di surga, kami juga berdoa khusus bagi semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tentunya rentan untuk kena virus corona ini. Biarlah ketika mereka tinggal di rumah bersama dengan keluarga masing-masing, Engkau akan berikan mereka hikmat sebagai anak-anak untuk boleh merawat orang tua masing-masing sehingga mereka boleh tetap sehat. Kami juga berdoa bagi anggota gereja kami yang belum bisa ikut bergabung bersama-sama dengan kami di 100 hari berdoa ini untuk media Zoom ini. Entah apapun masalah dan alasan mereka, biarlah Tuhan mereka juga tetap berdoa di rumah mereka masing-masing sehingga mereka juga boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, khusus juga kami berdoa bagi Aneta Sagala, salah satu anak dari salah satu donatur kami. Dia bekerja sebagai perawat di bagian rujukan COVID. Tentunya Tuhan hal ini sangat rentan buat dia untuk terkena COVID ini. Tapi kami yakin dan percaya dengan doa-doa kami, biarlah Tuhan akan berikan kesehatan kepada Aneta Segala, dan biarlah Tuhan lingkupi dia dengan kasih-Mu, sehingga ketika dia melakukan pelayanannya, dia akan terhindar dari risiko terkena COVID ini. Bapa di surga, malam hari ini juga biarlah masing-masing kami pribadi lepas pribadi akan mendoakan hal-hal yang belum sempat kami utarakan. Kita akan berdoa 1-2 menit secara doa pribadi. Demikianlah doa kami pada malam hari ini, Bapa. Kiranya Engkau akan menyendengkan telinga-Mu dan menjawab setiap doa-doa dan permohonan kami. Doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Tanya kita akan berdiri menyanyikan lagu penutup, lagu Sion nomor 445 yang akan dipandu oleh keluarga Pendeta Hawijaya. Untuk doa tutup nanti Pendeta Olsen Berseranggi boleh mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, yang mungkin tadi terlupakan. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat binasakan dosa, tapi Juru Selamat kita besarlah kuasa-Nya. Bangunlah hai orang saleh, kenakan percaya
percaya yang menang. Ajaib percaya yang kalahkan dunia. Orang saleh panjang masa yang sebelum kita pegang teguh pengharapan dan tetap percaya. Meski tajam panas setan mau membunuh kita, dapat kita lawan setan. Asalkan percaya, percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaib percaya yang kalahkan dunia. Kanan kita menyerang kita, majulah jangan bertakut, tetaplah setia. Pakailah ketopong selamat dan lawanlah setan. Musuh dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaib percaya yang kalahkan dunia. Semua orang yang menang dapat juga putih depan para malaikat. Engkau diakui. Nyalakanlah percayamu dan beranikan hati. Berharaplah pada Tuhan. Baginya pujian. Percaya yang menang. Percaya yang menang. Ajaib percaya yang kalahkan dunia. Baik, kita akan doa tutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan telah menguatkan iman kami supaya memiliki mata iman dalam menghadapi situasi dunia yang semakin tidak menentu. Dan beranikan hati kami untuk meninggalkan mata yang membuat kami dapat kehilangan surga. Berkata Pendeta Mesnik yang sudah menyampaikan firman, berkati dengan urapan Roh Kudus, demikian juga keluarganya, supaya dia menjadi berkat di hari-hari kemudian dalam menyampaikan firman. Kami juga berdoa untuk kecurahan Roh Kudus, Bapa. Biarlah seluruh umat Tuhan yang ada di kota Palembang, bahkan di daerah Sumatera Selatan, seluruh dunia, boleh menerima urapan Roh Kudus untuk mempersiapkan diri menjadi alat Tuhan dalam bersaksi di tengah-tengah kesulitan ini. Nah, banyak orang dapat mengenal Tuhan melalui kuasa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa agar supaya kami semua boleh lepas dan luput dari seluruh ancaman pandemi COVID-19 ini. Dengan memberikan kami kemampuan dari sorga melalui kekebalan tubuh. Supaya tubuh kami semua boleh dapat menangkal seluruh kuman virus bakteri yang membawa penyakit yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk melatih iman kami selalu bergantung kepadamu.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam proses kesembuhan. Di antaranya Ibu Mena Fernandes, bahkan pemulihan Bapak Daniel Saputra, Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu yang ada di Bandar Jaya, dan Ibu Mimi, bahkan Ibu Marlisa sendiri. Tuhan berkati mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kasih sayang Tuhan dalam semua perawatan yang diberikan. Biarlah mereka mendapatkan karunia kesembuhan melalui kuasa Tuhan yang memberkati setiap obat makanan yang dikonsumsi oleh setiap pasien, oleh masing-masing yang sedang mengalami sakit. Bahkan kami juga berdoa untuk Pendeta Septa juga, bahkan Bapak Denis Tilon yang dalam perawatan di rumah. Biar Tuhan menolong mereka, demikian juga Ibu Deborah Panggabean, bahkan Dr. Richard, yang semuanya sedang membutuhkan kuasa Tuhan untuk kesembuhan juga. Biarlah mereka juga boleh memperoleh kasih sayang dari Tuhan untuk harapan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang bekerja di seluruh rumah sakit di dunia ini, khususnya di Kembang ini, bahkan lebih khusus di Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandung, bahkan Rumah Sakit Advent Manado. Biarlah mereka masing-masing, baik para dokter, perawat, bahkan seluruh pegawai karyawan yang bekerja, boleh deh bantu oleh Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat yang berasal daripada Tuhan, supaya mereka dalam dedikasinya dapat menjadi berkat bagi setiap pasien yang datang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang memiliki anak-anak yang bekerja di perantauan, supaya mereka juga tidak khawatir akan anak-anak mereka yang sedang bekerja di luar kota. Dan karena akan melindungi anak-anak setiap umat Tuhan yang merindukan supaya anak mereka dilindungi oleh Tuhan, diberikan mereka kepenjagaan, menghindarkan mereka dari segala penyakit, dan memberikan mereka pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang membutuhkan kebutuhan materi berupa makanan dan minuman, oleh karena kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan kirimkan burung gagak kepada mereka. Biarlah banyak orang berbelas kasihan dan membukakan kesempatan bagi mereka untuk berkarya yang menghasilkan kebutuhan, menghasilkan dana untuk memperoleh kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada, agar supaya selalu dilindungi oleh Tuhan dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dengan demikian, kami boleh percaya Tuhan akan memberikan perlindungan kepada setiap umat Tuhan yang berharap dan bergantung kepadamu. Mungkin ada banyak doa yang tidak dapat kami tuturkan satu persatu, tetapi kami percaya Engkau sudah menjawab dan akan mengakhiri kebaktian ini dengan perlindungan tangan Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai di sini acara 100 hari berdoa kita pada malam yang ke-40. Selamat malam, saya serahkan kepada Pendeta Desi Marmata. Window yang bermasalah. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih untuk semua hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, keluarga yang sudah melayani di acara ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk umat-umat Tuhan yang di Kota Palembang maupun dari luar Kota Palembang yang sudah bergabung di acara 100 hari berdoa via online pada malam hari ini. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan lewat setiap firman dan juga doa-doa yang telah kita sampaikan. Baik, secara khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Mesnik,
Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati atas pelayanan firman Tuhan dan doa yang telah disampaikan pada malam hari ini. Baik, kami undang kembali untuk boleh terus bergabung dengan umat-umat Tuhan di Kota Palembang dalam acara 100 hari berdoa. Baik, untuk besok malam, acara 100 hari berdoa sekaligus pertengahan minggu, Jemaat Ratna akan terpisah dengan Jemaat Pajus Kojo, oleh karena Pajus Kojo akan mengadakan ibadah tersendiri. Untuk itu, untuk Jemaat Ratna yang akan melayani besok malam, protokol Marcella Tambunan, lagu buka lagu Sion nomor 490 keluarga Bapak Daniel Saputra, doa buka Bapak H. Sitompul, renungan firman Pendeta Desi Marmata, materi dari Rumah Tangga Advent pasal 58, lagu pujian keluarga Bapak Sariman Nursewan, pendoa dan kesimpulan Bapak T. Tambunan, yang kedua Ibu Linda Sariman, dan yang ketiga Ibu L. Saputra. Lagu penutup lagu Sion nomor 232 keluarga Bapak M.R. Manik, dan doa penutup disampaikan Ibu Marlisa Tampu Bolon. Inilah yang akan melayani di acara 100 hari berdoa sekaligus pertengahan minggu untuk besok malam jam 19 atau jam 7 malam. Demikian pengumuman dari kami. Kalau ada pengumuman dari Pendeta Simbolon atau yang lainnya, kami persilakan. Baik, pengumuman bagi Jemaat Pajo, besok kita akan pisah. Jadwal nanti saya akan bagikan di WA Group. Ya, jadi kita akan lihat nanti di WA Group untuk jadwal besok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada mungkin informasi yang lain dari jemaat? Kita ada tamu masih dari Manado dan dari Siantar, Pendeta. Oh ya. Dan Dr. Richard. Baik, terima kasih untuk Dr. Richard Lumban Tobing yang tetap hadir ikut dalam acara 100 hari berdoa dengan umat Palembang. Tuhan memberkati Dr. Richard. Kami harapkan untuk boleh terus bersama dengan umat Tuhan dalam kebaktian. Demikian juga keluarga dari Manado, Pangemanan yang tetap bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga. Demikian juga keluarga Sembiring dari Pematang Siantar yang setia mengikuti acara 100 berdoa dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga. Terima kasih. Baik, sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Selamat malam. Terima kasih Pendeta Mesnik dan keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Dokter. Sampai jumpa lagi. Bisa, Yohanes. Julia. Terima kasih Pendeta Mesnik. Sama-sama. Tuhan berkati. Mana Ibu atau Pak? Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Malam Bang Bil. Mana? Mana Ibu atau Pak?
Enggak kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Ellen. Itu. Baru kelihatan tuh. Selamat malam. Malam. Oke, sampai besok malam kita. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Ini apa nih? Oh, si Friska ini, ya. Ini apa kabar? Ingat aku yang mencari ban mobil dua truk anaknya. Ya. Ibu Friska Siregar.